Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu termasuk adik-adik jamaah sholat 5 waktu di Musola Darussalam yang dirahmati Allah. Marilah sejenak kita ini sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa hendaknya senantiasa dan selalu untuk menghaturkan sanjung puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan, mencurah limpahkan rahmat dan nikmatnya yang tiada terhitung jumlahnya. Jika seandainya kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, pasti kita tidak akan dapat menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang telah dicurah limpahkan oleh Allah kepada hambanya, kepada kita semuanya. Oleh karena itu wajib bagi kita sebagai hamba Allah itu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah berjanji, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, pasti yakin nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau kufur, ingkar, tidak mau mensyukuri nikmatku, maka Allah mengancam dengan siksaan yang pedih. Bukan dikurangi nikmatnya, tapi diancam dengan siksaan yang pedih. Oleh karena itu, mari setiap saat, setiap waktu, kapan saja, bahkan dalam keadaan apapun juga, jangan sampai lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat serta salam mudah-mudahan tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya ini sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, mudah-mudahan setia untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, saya mendapatkan kesempatan dan sekaligus kehormatan untuk mengisi pengajian singkat atau tausiah di Musola Darussalam ini dalam rangka berbuka bersama. Kemarin saya sudah dihubungi oleh Bapak Irwanto, apa kira-kira bisa ngisi pada hari Ahad untuk buka bersama. Alhamdulillah, saya memang ada acara di Banyuwangi, ya acaranya sama seperti ini ya, pada hari Sabtu kemarin, ya, dan pagi tadi masih ada di Banyuwangi karena ada kegiatan Ahad pagi dan seterusnya. Sehingga saya alhamdulillah menyanggupi karena masih bisa sempat ke sini. Tadi siang baru pulang habis tidur tepat di rumah. Alhamdulillah, itu semuanya adalah atas izin dan pertolongan Allah. Kalau bukan karena izin dan pertolongan Allah, mungkin tidak akan bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan saya sampaikan dalam pengantar buka bersama ini adalah tentang keagungan bulan suci Ramadan, keistimewaan bulan suci Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Kenapa? Karena Allah menjadikan bulan suci Ramadan setiap tahun satu kali dengan kewajiban menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ternyata
hikmahnya sangat besar sekali bagi kita sebagai hambanya, utamanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mari kita pikirkan sejenak. Dengan adanya bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi di balik itu ternyata Ramadan itu mengandung barokah yang luar biasa. Karena apa? Dengan puasa Ramadan nanti akan ada Idul Fitri. Pertanyaannya, kalau tidak ada puasa Ramadan, tidak mungkin ada Idul Fitri. Padahal Idul Fitri itu harus dilalui dengan melaksanakan puasa Ramadan terlebih dahulu dengan segala rangkaian kegiatan yang dianjurkan atau diperintahkan. Kalau sudah kembali kepada suci yang namanya Idul Fitri, berarti dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni oleh Allah, berarti tanpa dosa. Kalau tanpa dosa, ya otomatis jaminannya surga. Itu setiap tahun. Oleh karena itu, ya, dulu ketika mau ditinggalkan bulan Ramadan tahun yang lalu, kita tentu berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami besok dipertemukan lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Walaupun sudah berdoa seperti itu, tapi Allah tidak menghendaki. Buktinya apa? Sebagian di antara kita ini sudah mendahului sebelum ketemu bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah dengan dipertemukannya bulan Ramadan tahun ini. Harus bersyukur. Karena apa? Insya Allah dengan dipertemukannya bulan Ramadan tahun ini dan kita semangat berusaha untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, jaminannya kalau Allah memberikan ampunan karena kita sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka jaminannya adalah ampunan Allah. Dan kalau sudah diampuni Allah, berarti kita menjadi suci, artinya kita tanpa dosa. Itulah yang kita harapkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disebutkan oleh Pak Irwan, sudah dibaca ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak akan dipanggil oleh Allah karena mereka sudah ikat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Dan puasa itu juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Ternyata zaman Nabi Daud sudah diwajibkan puasa. Tapi kalau mau melaksanakan puasanya Nabi Daud sekarang ini menjadi sunat. Tapi saya kira tidak kuat, berat. Tapi ada orang yang melaksanakan puasa Nabi Daud. Konon kalau tidak salah pendengaran saya itu Pak Amin Rais dan Pak Habibie itu puasa Daud. Ya, entah benar atau tidak, tapi berita itu pernah disampaikan melaksanakan puasa Daud. Padahal puasa Daud itu berat. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Berarti puasanya 6 bulan. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad diwajibkan puasa itu 1 bulan dari 12 bulan. Ya, tidak ada 10% kalau gitu, karena 12 hanya 1 bulan. Dan itu nilainya sangat luar biasa. Tapi dengan melaksanakan puasa bisa mendapatkan Idul Fitri. Berarti dosa-dosa kita 1 tahun menjadi hapus kalau dikabulkan oleh Allah, sehingga kita menjadi suci kembali sebagaimana bayi yang baru lahir tanpa ada dosa. Kalau sudah seperti itu, ya otomatis jaminannya surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, rohima aku rojulun
dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhanu qabla ayyuhu farolahu. Artinya apa? Artinya hina dinalah, menjadi orang yang hina. Siapa itu? Seseorang yang berada dalam bulan Ramadan sekarang ini, termasuk kita ini, dari awal hingga akhir sebelum dia memperoleh pengampunan dosa. Nah, untuk memperoleh pengampunan dosa itu, apakah cukup hanya gembira di bulan suci Ramadan tanpa melaksanakan puasa? Ya pasti kita melaksanakan puasa. Jadi yang diampuni dosanya oleh Allah ya itu adalah mereka-mereka yang melaksanakan puasa. Kalau tidak melaksanakan puasa, mana mungkin dosanya itu akan diampuni. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan rahmat, bulan kasih sayangnya Allah. Termasuk juga di dalamnya adalah bulan pengampunan dari Allah. Maka apabila dia tidak memperoleh pengampunan dari Allah selama bulan Ramadan, mulai dari awal sampai dengan akhir, itulah termasuk orang-orang yang hina, orang-orang yang rugi, sangat rugi. Mudah-mudahan kita semuanya dengan kehadiran kedatangan bulan suci Ramadan mulai awal sampai dengan akhir nanti, kita bisa memperoleh pengampunan dosa dengan catatan: satu, melaksanakan puasa penuh 1 bulan penuh. Jangan digunakan untuk main-main. Kalau sakit boleh tidak berpuasa, tapi diganti dengan hari yang lain, itu merupakan keringanan. Tapi kalau sengaja tanpa udzur, kemudian dia itu sengaja tidak puasa 1 hari saja, itu luar biasa. Andai kata ditebus dengan puasa 2 bulan berturut-turut itu masih belum yang imbang. Karena itu kalau tidak ada udzur, puasa 1 bulan penuh ini harus kita penuhi. Jangan sampai kita meremehkan ya, kecuali kalau ada udzur itu memang diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian juga sabda Rasulullah SAW, man fariha bidukuli Ramadana haramallahu jasadahu ala nira. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan oleh Allah api neraka menyentuh jasadnya. Ini bukan berarti hanya gembira saja, tidak. Tapi pengertian gembira di sini menyambung kehadiran Ramadan itu dengan penuh iman dan keikhlasan, benar-benar melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang lain, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, dengan catatan puasanya itu dengan imanan wakti sabat, dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang dan bukan karena yang lain. Dan insya Allah kita semuanya itu sejak awal sudah mempunyai niat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai gutang, artinya jangan sampai tidak berpuasa, utamanya tanpa ada udzur. Kalau memang ada udzur, sakit, bepergian, karena tua, karena sudah sakit-sakit terus dan sebagainya, itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ada lagi sabda Rasulullah SAW, tidak saya bacakan, cuma artinya saja, bahwa pada bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu, setan itu diikat, dirantai, sedangkan pintu-pintu neraka itu ditutup, tiada satupun yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, tiada satupun yang ditutup. Pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memberikan kesempatan pada malam-malam bulan Ramadan itu. Kesempatannya apa? Barang siapa yang meminta, akan aku beri permintaannya. Itu janji Allah. Ingat ya, pada malam-malam bulan Ramadan ya Allah berjanji, kalau kita ingin meminta sesuatu pada Allah, Allah berjanji permintaannya akan diberi. Siapa yang bertobat kepada Allah, Allah pun akan menerima taubatnya. Dan siapa yang minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Itulah salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bulan puasa ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Selain puasa wajib 1 bulan penuh, amalan-amalan yang harus kita perhatikan untuk kita laksanakan adalah sholat malam atau sholat taraweh. Karena apa? Di dalam hadis Nabi juga mengatakan mangkoma Ramadan dan seterusnya. Siapa yang menghidup-hidupkan malam bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat taraweh, tidak pernah absen selama 30 atau 29 hari, itu juga disamakan dengan puasanya di bulan Ramadan tadi. Dosa-dosanya 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah. Jadi jangan diremehkan. Walaupun sholat taraweh jangan diremehkan, dalam arti jangan sampai kita sengaja tidak sholat taraweh tanpa ada uzur. Bagaimana kalau ketinggalan jamaah karena sedang sibuk apa di tengah perjalanan? Ya sholat sendiri, tidak apa-apa. Artinya selama 1 bulan penuh itu kita tetap butuh sholat tarawihnya kita lakukan, ya, walaupun tidak sempat berjamaah. Intinya kalau bisa ya berjamaah. Oleh karena itu sangatlah rugi kalau ada orang yang nganggur ya tapi tidak ikut sholat tarawih misalnya, kecuali kalau memang ada halangan, ada keperluan yang nanti diganti dengan sholat tarawih di rumah, sholat sendiri. Yang penting selama bulan Ramadan utuh itu, puasanya juga utuh, sholat tarawihnya juga utuh. Allah melalui sabda Rasul tadi berjanji akan diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan dosa 1 tahun itu kalau kita itu banyak. Dari lisan kita saja ya mungkin ngerasani orang, ngomong yang kotor, ini, itu, dan sebagainya. Itu dosa. Belum lagi hati kita, dengki, iri, dendam, ya, dan sebagainya. Insya Allah dosa-dosa yang seperti itu diampuni. Dan ini merupakan satu kemurahan dari Allah. Ya. Kalau dosa-dosa besar, ya harus bertobat. Tidak hanya cukup menggunakan puasa 1 bulan terus diampuni. Dosa-dosa yang katakanlah yang kecil, saya yakin semuanya tidak ada yang bersih dari dosa. Pasti padahal 1 tahun itu lama. Dengan melaksanakan puasa dan sholat malam, dosa-dosa diampuni. Betapa bahagianya kita diberikan oleh Allah kasih sayang, kemurahan, rahmat yang luar biasa. Kalau kita sia-siakan, ya.